Yang semula khusyuk berubah menjadi gaduh. Sebagian warga panik, ada yang langsung balik ke rumah, ada pula yang Tak lama kemudian, muncul Pak Rungkat, ketua RT yang terkenal nekat dan paling sering ikut urusan warga. Ia datang dengan senter besar di tangan, sarung dililit di pinggang, dan wajah masih setengah mengantuk. Di belakangnya berjalan Peot, anaknya yang masih muda dan meles-malisen menatap suasana. Ada apa? Ribut-ribut pagi-pagi? Tanya Pak Rungkat lantang. Pak, lihat tuh, itu Pak Jalil, ujar seorang warga sambil menunjuk ke arah pria berpakaian coklat di halaman masjid. Pak Rungkat menatap ke arah yang dimaksud. Cahaya lampu temara membuat sosok itu tampak seperti bayangan arwah. Tapi alih-alih takut, gak ada. Makanya pengen langsung ziarah sebelum ramai orang. Warga yang mendengarnya langsung berbisik-bisik. Beberapa menepuk dada. Sebagian lain tertawa lega setelah sadar mereka hanya salah paham. Pak Rungkat menoleh ke warga yang masih menatap ragu. Warga Majak, dengar baik-baik, katanya tegas. Ini bukan jin, bukan arwah. Ini Jail, saudara kembar almarhum Pak Jalil. Wajahnya aja yang mirip, tapi dia orang hidup, jadi jangan panik. Jangan buat gosip aneh-aneh. Semua warga mendengarkan dengan saksama. Suasana yang tadi tegang perlahan berubah tenang. Bahkan beberapa orang mulai maju mendekat, menyalami Jail dengan sopan. Mang Endang, yang tadi paling takut, menggaruk kepala sambil tertawa malu. Pantesan, mirip banget. Gua kira tadi arwahnya datang lagi, minta azan subuh. Jail tersenyum kecil. Maaf, saya bikin panik. Baju saya juga kusam begini karena perjalanan jauh, belum sempat ganti. Tapi cepat, itu refleks. Beda tipis sama waspada. Warga tertawa kecil. Suasana pagi itu terasa hangat lagi. Namun, tanpa ada yang sadar, di balik belakang Pak Rungkat ada bayangan. Bayangan itu memanjang di lantai, seperti bayangan orang berdiri. Tapi anehnya, tak ada tubuh yang memantulkannya. Mang Endang yang paling dekat dengan pintu masjid tiba-tiba dari siapapun di sekitar. Karena arah cahaya justru datang dari belakang warga, bukan dari depan Pak Rungkat. Sekejap saja, suasana yang tadi tenang berubah mencekam. Wajah Jail memucat. Itu bukan bayangan saya, katanya cepat. Saya di sini, bukan di belakang Pak Rungkat. Pak Rungkat mematung. Tengkuknya terasa dingin. Ia perlahan menoleh ke belakang, dan di sana hanya beberapa langkah di belakangnya tampak sosok mirip Pak. Tertinggal jadi satu-satunya tanda kehidupan di situ. Pak Rungkat akhirnya menarik napas panjang, lalu berbisik pada Peot. Ternyata benar, Peot, bukan semua hal bisa dijelaskan akal. Peot menatap ke arah kabut yang perlahan menipis. Tapi Pak, tadi wajahnya persis banget. Apa mungkin itu cuma bayangan dari Jail? Pak Rungkat menggeleng pelan. Entah. Tapi kalau itu cuma bayangan, kenapa dinginnya masih terasa sampai sekarang? Begitu sosok mirip Pak Jalil itu menatap ke arahnya tanpa berkedip, bulu kuduknya langsung berdiri. Peot, lari. Peot, teriaknya panik tanpa pikir panjang. Pak Rungkat pun ikut berlari keluar masjid bersama warga lain. Sandalnya terlepas di tangga, sarungnya hampir melorot, tapi ia tak peduli. Ia terus berlari hingga sampai di jalan utama sambil megap-megap. Udah. Dari jauh, wajahnya masih pucat. Peot menahan tawa di tengah ketakutan. Katanya Super RT, Pak Rungkat menoleh dengan wajah panik. Super RT juga manusia. Peot, kalau yang dilawan arwah, ya mundur dulu, baru mikir. Dan pagi itu, seluruh warga Majak sepakat. Tidak ada yang mau datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan.